Seorang wanita bernama Seo Moon-ju adalah istri dari calon presiden Jang Jun-ik. Ketika Jang Jun-ik sedang melakukan kampanye di depan pendukungnya, tiba-tiba Seo Moon-ju ditembak oleh seseorang. Nah, hal itu pun membuatnya sekarat dan juga terkapar. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Jang Jun-ik. Di lain sisi ada pria yang berasal dari utara yang bernama Park San-ho. Seo Moon-ju sendiri adalah seorang duta besar. Saat ini Jang Jun-ik sedang melakukan kampanye untuk pencalonannya. Sementara Moon-ju juga masih sibuk dengan kegiatannya yang merupakan seorang duta besar yang membawa misi perdamaian. Namun tiba-tiba dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Demi keamanannya, Seo Moon-ju telah dijaga oleh beberapa pengawal. Selain itu, Presiden Korea saat ini bernama Choi Kyung-sin. Nah, Seo Moon-ju dan juga Choi Kyung-sin adalah dua orang yang sangat dekat. Ketika Choi Kyung-sin terpilih, dia sebenarnya ingin menjadikan Moon-ju sebagai menterinya. Namun ternyata suami Moon-ju bergabung dengan Partai Republik Baru, di mana itu adalah partai oposisi dari Choi Kyung-sin. Selain itu, suami Moon-ju juga mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Misi dari kampanye Jang Jun-ik yaitu melakukan reunifikasi antara Korea Selatan dan juga Utara. Namun menurut Choi Kyung-sin, hal itu sangat beresiko. Moon-ju mengatakan bahwa suaminya ingin berbicara secara langsung kepada Presiden Choi Kyung-sin. Kemudian Moon-ju menemui asistennya yang bernama Yeo Mi-ji untuk membatalkan semua jadwalnya. Karena dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal dan juga mendampingi suaminya yang mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Namun Mi-ji menyayangkan keputusan tersebut karena hal itu bisa menamatkan karir politik dari Seo Moon-ju. Sesampainya di rumah, Moon-ju diberi sebuah kalung salib oleh suaminya. Moon-ju tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Jun-ik berjanji akan memberitahu semuanya sepulang dari misa gereja. Nah, saat mereka berdua dalam perjalanan ke gereja, Park Chang-hee sebagai sekretaris Jun-ik mengatakan bahwa pengamanan akan diperketat. Namun Jun-ik justru meminta pihak keamanan untuk berada di luar gereja. Selain itu, Jun-ik juga ingin memakan buah persik. Sesampainya di gereja, ternyata banyak sekali orang yang menentang tentang kebijakan reunifikasi. Akhirnya, Jun-ik dan juga istrinya Seo Moon-ju masuk ke dalam gereja untuk melakukan misa. Ketika mereka masuk di dalam gereja, ada seorang pria yang merekam semuanya. Nah, pria itu ternyata Park San-ho yang berasal dari utara. Ternyata dia juga merupakan salah satu anggota dari gereja tersebut. Terlihat Jun-ik meminta Chang-hee untuk memperketat keamanan bagi istrinya. Nah, misa gereja pun akhirnya dimulai. Nampak ada seseorang yang mencurigakan dia memakai seragam tentara. Pria itu tiba-tiba beranjak dari tempat duduk dan mendekati Jun-ik. Tak lama pria itu menodongkan pistol dan juga menembaknya. Suasana menjadi kacau. Moon-ju berusaha untuk menyelamatkan suaminya. Moon-ju pun berusaha menenangkan pria berseragam tentara tersebut. Jun-ik yang sudah sekarat meminta Moon-ju untuk membawakan buah persik. Dari arah belakang, Park San-ho akhirnya bisa melumpuhkan pria tersebut. Namun karena aksinya takut ketahuan, pria berseragam tentara itu pun memakan racun. Pada akhirnya dia pun meninggal di tempat. Nah, tak lama keluarga dari Jun-ik akhirnya datang. Sementara Yeo Mi-ji yang mengetahui berita tersebut membatalkan semua penerbangannya. Keluarga Jun-ik adalah keluarga konglomerat yang mempunyai adik yang bernama Jun-sang. Tak lama dokter mengumumkan bahwa Jun-ik akhirnya meninggal dunia. Semua orang sangat kaget menerima kabar tersebut, termasuk dengan Seo Moon-ju yang tidak menyangka bahwa suaminya kini telah tiada. Malam harinya keluarga Jang Jun-ik berkumpul. Nenek, adik, dan ibunya tidak menyangka bahwa Jun-ik pergi secepat itu. Nah, ternyata mereka juga menyalahkan Seo Moon-ju yang tidak mempunyai keturunan. Tiba-tiba Jun-sang mengatakan bahwa dia siap untuk menggantikan Jun-ik menjadi calon presiden.
Namun ternyata ibunya tidak setuju dan meminta Junsang untuk tetap menjadi seorang jaksa. Mendengar hal itu, tentu saja Junsang kecewa karena menduga bahwa dia tidak mempunyai kemampuan. Nah, tak lama seorang pengacara datang. Ternyata dia akan membacakan warisan yang ditinggalkan oleh Jang Junik. Dan semua harta Jang Junik ternyata telah diwariskan kepada istrinya Seo Moon-ju, termasuk hartanya yang ada di luar negeri. Dan itu disahkan secara legal sehingga keluarga Junik tidak bisa berbuat apapun. Namun sang ibu juga tidak terima akan hal tersebut. Moon-ju juga mengaku tidak tahu tentang hal tersebut, tetapi dia meluapkan kekesalannya karena selalu dianggap sebagai seorang pengemis. Moon-ju memutuskan bahwa semua warisan tersebut tidak akan dia gunakan, justru akan dia sumbangkan semuanya. Nah, Junsang kemudian mengusulkan untuk menggugat warisan tersebut. Selain itu, Moon-ju juga memperingatkan mereka bahwa rumah yang mereka tempati sudah menjadi hak miliknya. Mereka pun harus bersiap untuk keluar dari rumah tersebut. Sementara Junsang berusaha merayu Moon-ju. Dia mengusulkan agar Moon-ju mendonasikan seluruh harta warisan tersebut kepadanya demi mendukungnya sebagai seorang calon presiden. Tentu saja mendengar semua itu, Moon-ju sangat kesal dan juga marah. Di lain sisi, Park San-ho sedang memperbaiki kalung Moon-ju. Tiba-tiba dia mendapat panggilan internasional yang memintanya untuk bergabung lagi menjadi tentara Valkyrie. Seorang klien mereka meminta dia untuk menjadi pengawal Seo Moon-ju dari istri mendiang Junik. Di lain sisi, Moon-ju akhirnya mengetahui identitas orang yang membunuh suaminya bernama Kim Yong-jun. Dia adalah orang yang menentang reunifikasi. Selain itu, Moon-ju juga menemukan identitas dari Park San-ho yang merupakan pembelot dari utara. Dia juga pernah bergabung menjadi tentara Valkyrie. Ternyata selama ini Park San-ho sudah mengawasi Moon-ju di berbagai tempat. Dia merupakan wanita yang tangguh, tetapi ternyata Moon-ju tidak tahu jika dia selama ini telah diikuti oleh seseorang. Dengan alasan itu, Park San-ho akhirnya menolak tawaran tersebut. Kini, Seo Moon-ju nampak mendatangi gereja dan bertemu dengan Pastor Yang. Moon-ju terlihat sangat kecewa di mana gereja harusnya menjadi tempat aman. Namun, disitulah suaminya akhirnya meninggal. Dia juga meminta kepada Pastor Yang untuk bisa bertemu dengan Park San-ho. Mereka kemudian bertemu di sebuah halte. Park San-ho juga memberikan kembali kalung Seo Moon-ju yang sempat patah. Nah, tak lama dari tempat tersebut, ternyata Seo Moon-ju telah diikuti oleh seseorang. Menyadari hal itu, Park San-ho akhirnya meminta Moon-ju untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama sebuah mobil hitam terus melaju dan menghentikan mereka. Park San-ho pun mengajar mereka satu persatu dan kemudian membawa Moon-ju pergi dari tempat tersebut. Di saat semua orang mencarinya, Park San-ho mengatakan bahwa mereka tidak bisa menemukannya. Nah, Park San-ho mengatakan bahwa dia tahu semua tempat tersembunyi di area tersebut, karena dia adalah orang tanpa negara. Moon-ju bertanya apa maksud kata-kata terakhir orang yang membunuh suaminya. Nah, pelaku tersebut mengatakan bahwa aku membunuh seorang mata-mata itu. Park San-ho menduga bahwa dia bukanlah orang gila atau orang yang berbohong. Nah, tiba-tiba hujan turun. Park San-ho menunjukkan beberapa rekaman CCTV. Dia melihat pria itu menyembunyikan kartu di dalam Alkitab. Ketika kartu itu dia hubungi, ternyata nomornya tidak aktif. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengecek tempat dia menelpon. Di sisi lain, Presiden Cha Kyung-sin ditanya oleh Yoo Won-hak yang merupakan anggota BIN. Seberapakah Presiden percaya dengan Seo Moon-ju? Kemudian Park San-ho juga menunjukkan rekaman CCTV di sekitar gereja. Ternyata Kim Yong-jun saat itu menemui seorang pria di dalam mobil yang ternyata adalah Jang Jung-sang. Seorang pria terlihat terkejut saat menerima telepon.
Dia bernama Anderson Miller, asisten Menteri Luar Negeri AS. Kemudian Presiden AS terlihat melakukan rapat darurat. Suasana terlihat sangat menegangkan saat foto ditunjukkan. Anderson Miller kemudian mengirim pesan kepada seseorang dengan menyembunyikan pesan itu di dalam sebuah pulpen. Nah, pesan itu ternyata dikirim kepada Junik sebelum dia meninggal. Junik pun terlihat sangat resah setelah membaca pesan tersebut. Di lain sisi, Park San-ho ternyata sudah mengetahui tentang Moonju. Saat itu, San-ho sangat terkesan dengan Moonju dengan pidatonya tentang misi perdamaian antara utara dan juga selatan. Di sisi lain, Moonju datang ke kantor mendiang suaminya dan bertanya apakah keamanan tidak seketat itu. Changi mengatakan bahwa akhir-akhir ini bosnya terlihat sangat aneh dengan menerima banyak sekali telepon pribadi. Dia juga sering mengadakan rapat pribadi di luar. Selain itu, ketika di dalam mobil, ternyata Jang Junik sering melihat seseorang mengikutinya. Junik yang menyadari hal itu mengatakan bahwa ada seekor tupai yang mengikutinya. Mendengar istilah tersebut, Moonju akhirnya teringat dengan sesuatu. Dia pun mencari sebuah album foto kenangan masa lalu Junik. Ternyata dulu Junik pernah menggambar seekor tupai dan mengatakan tupai itu adalah adiknya Junsang. Kemudian Moonju menerima telepon dari Miji yang sedang membuntuti orang tua dari Kim Yong Jun. Ada seseorang yang membawa orang tua dari Kim Yong Jun pergi. Miji pun terlihat mengikuti mereka. Sementara Pastor Yang Inbo mengatakan kepada San-ho untuk segera menjemput neneknya yang ada di utara. Ia juga memberitahu sebelum meninggal Junik pernah meminta sesuatu kepadanya. Namun Pastor Yang tidak bisa memberitahu hal itu sekarang. Pastor Yang pun memberikan kalungnya kepada San-ho dan meminta dia untuk segera pergi ke Tiongkok dan menjemput neneknya. Sesampainya di bandara, Yeo Miji akhirnya ketahuan. Moonju pun berusaha untuk menghubungi Miji tetapi tidak mendapat jawaban. Karena ternyata Miji ditangkap oleh Jang Junsang. Akhirnya Moonju pun datang ke tempat Jang Junsang. Moonju bertanya kenapa Junsang mengikuti suaminya. Junsang memberitahu bukan dialah pelakunya. Junsang memberitahu bahwa kakaknya adalah seorang mata-mata untuk utara. Itulah kenapa dia membuntuti dan juga membentuk tim khusus untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Dia juga takut bahwa calon presidennya adalah seorang mata-mata. Hal itu tentu saja bisa merusak aliansi AS dan Korea Selatan. Di sisi lain, Pastor Yang memberikan anggur kepada San-ho. Dia juga meminta San-ho untuk mengambil bir itu setelah kembali dari Tiongkok. Ternyata San-ho juga membawa Alkitab milik Pastor Yang. Dia menemukan kartu yang sama dengan milik Kim Yong Jun. Kemudian Junsang terlihat curiga dengan Park San-ho yang ada di tempat kejadian. Karena dia merupakan tentara bayaran dari Valkyrie. Namun Moonju tidak mempercayai semua itu dan justru menuduh bahwa Junsang ingin menggantikan posisi suaminya. Kini Moonju justru menduga bahwa bukti yang dimiliki oleh Junsang adalah bukti rekayasa atau bukti palsu. Moonju juga berjanji akan mengungkap kebenaran dari kematian suaminya. Kemudian Junsang memperlihatkan tangannya yang berdarah. Ternyata dia digigit oleh Miji. Dia juga meminta Moonju untuk segera meninggalkan Korea. Kini Moonju pun meminta kepada Miji untuk fokus pada satu hal. Tentu saja Miji sangat percaya apa yang akan dilakukan oleh Moonju. Tak lama kemudian Moonju akhirnya mendatangi gereja untuk bertemu dengan Pastor Yang. Tetapi saat dia masuk ternyata ruangan itu berantakan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyekapnya dari belakang dan ternyata itu adalah Park San-ho. Dia meminta Moonju untuk tetap tenang ketika melihat Pastor Yang akhirnya meninggal. Tiba-tiba ada seseorang yang berusaha untuk masuk. Park San-ho pun melarang Moonju untuk keluar karena dia akan membereskan orang tersebut.
Setelah terjadinya perkelahian yang sangat sengit, orang itu akhirnya bisa dilumpuhkan. Ketika dia sudah terbojok, ternyata dia berhasil untuk kabur. Nah, kini Park San-ho akhirnya menutup mata dari Pastor Yang. Sun-ho tiba-tiba membuka pintu rahasia yang ada di balik lemari. Mereka pun akhirnya keluar dari pintu tersebut. Di sisi lain, Lim Ok-sun bertemu dengan Won-hak yang merupakan anggota BIN. Dia bertanya apakah AS terlibat dalam kematian Juni. Won-hak mengatakan bahwa Anderson Miller yang merupakan asisten Menteri Luar Negeri menjalin komunikasi dengan Juni. Dia dituduh berkomunikasi dengan Korea Utara. Lim Ok-sun tidak terima apakah presiden sengaja menjadikan putranya sebagai seorang mata-mata. Won-hak kemudian memberikan sebuah identitas dari seorang pria yang mungkin saja sangat mencurigakan yang ada di sekitar Juni. Sementara San-ho dan juga Moon-ju berada di ruangan bawah tanah. San-ho juga mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang tentara dari Valkyrie. Tetapi dia sudah tidak memperpanjang kontraknya dan berakhir tahun lalu. Tak lama mereka pun berhenti. San-ho memberikan kartu yang ada di Alkitab milik Pastor Yang. Setelah melihat Pastor Yang diracun, San-ho mengira bahwa bukan orang awam yang melakukan hal tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan tempat penyimpanan anggur. Saat San-ho mengeluarkan semua anggur yang ada di botol, ternyata ada sebuah pesan. Kedua kertas itu berisi tangkapan layar dari satelit dan juga beberapa pesan dari Anderson Miller. Terungkap bahwa Korea Utara mempunyai kapal selam nuklir 10.000 ton. Agen DIA mengatakan bahwa ancaman nuklir Korea Utara sangat nyata. Mereka pun menyalahkan Anderson Miller yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kini AS bersiap untuk melakukan serangan simulasi. Hal itu untuk menghabisi semua fasilitas nuklir yang ada di Korea Utara. Tentu saja hal itu membuat Anderson Miller sangat panik karena bisa memicu peperangan di antara keduanya. Namun agen DIA tidak memperdulikan hal tersebut. Akhirnya Anderson Miller mengirim pesan kepada Junik untuk meminta bantuannya. Tentu saja Junik terlihat gundah setelah membaca pesan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Moon-ju berinisiatif untuk menemui presiden. Dia juga meminta San-ho untuk menjemput neneknya yang ada di utara. Mereka akhirnya keluar dari pintu rahasia di dalam hutan. Moon-ju yakin bahwa Presiden Choi Kyung-shin adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian San-ho memberikan kalungnya yang diberikan oleh Pastor Yang kepada Moon-ju. Dia akhirnya bersiap untuk pergi menemui presiden. Sesampainya di Gedung Biru, ternyata Moon-ju tidak bisa menemuinya. Tetapi saat mobil presiden keluar, ternyata Moon-ju dipersilakan untuk masuk. Moon-ju kemudian memberikan pesan tersebut kepada Choi Kyung-shin. Setelah membaca pesan itu, Choi Kyung-shin juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Junik. Tetapi dia menyayangkan kenapa Junik tidak segera membakar pesan tersebut. Presiden mengatakan bahwa intelijennya dan juga intelijen Amerika berada di mana-mana. Itulah kenapa dia meminta Moon-ju untuk menjauh. Saat Moon-ju berpikir bahwa dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, tetapi sebenarnya dia telah dipecat. Selain itu, Presiden Choi Kyung-shin juga mengatakan bahwa kematian Junik akan ditangani secara politisi dan juga diplomatis. Mendengar hal itu, tentu saja Moon-ju sangat kaget karena sebenarnya Presiden tahu siapakah yang membunuhnya. Tetapi dia justru menutupi hal tersebut. Cha Kyung-hee berjanji akan menangani dan juga mencegah peperangan antara utara dan juga selatan. Mendengar hal itu, tentu saja Seo Moon-ju sangat kesal dan juga marah. Park San-ho kembali menerima telepon dari tentara Valkyrie. Dia juga terlihat sudah sampai di Tiongkok untuk menyelamatkan neneknya yang masih berada di utara. Sementara itu, Lim Ok-sun akhirnya mengemasi beberapa barangnya yang ada di rumah. Tak lama Moon-ju datang dan bertanya kenapa dulu ibu mertuanya menyetujui dia menikah dengan anaknya.
Ternyata sebelumnya Lim Ok-son sudah menyelidiki latar belakang Moonju. Dia dibesarkan oleh ibu tunggal di Amerika. Sewaktu mahasiswa, dia juga dikenal dengan seseorang yang sangat mencintai negaranya. Karena Junik ingin sekali menjadi politisi, maka Moonju adalah orang yang tepat untuk mendukungnya. Jika Lim Ok-son disuruh memilih siapakah orang yang tepat untuk menggantikan Junik menjadi calon presiden, maka dia akan memilih Seo Moonju. Moonju pun memberikan tawaran bahwa dia bisa mewujudkan impian Junik untuk menjadi seorang presiden. Semua perjuangan Lim Ok-son tidak akan sia-sia. Sementara itu, saat Baek Sa-on tiba di perbatasan utara, ternyata mereka tidak bisa melewati sungai itu karena ditutup dan juga diserang. Lim Ok-son kemudian bertanya apa imbalan untuk dia jika mendukungnya sebagai calon presiden. Moonju berjanji akan memberikan semua warisan yang diberikan Junik kepadanya. Ternyata Moonju dulu juga bercita-cita menjadi seorang presiden. Kini Lim Ok-son pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Pertama, Moonju meminta Jae-san untuk membebaskan Mi-ji. Kemudian meminta Jae-san untuk segera pergi ke luar negeri dalam 24 jam. Lim Ok-son pun setuju dengan hal tersebut dan akhirnya mereka akan bekerja sama. Sementara Baek San-ho akhirnya menerima tawaran untuk menjadi pengawal dari Moonju. Moonju terlihat mendatangi seorang laki-laki tua yang bernama Im Do-jin. Dia adalah guru besar yang mengetahui tentang sejarah utara dan juga selatan. Dia juga tengah menerbitkan buku barunya. Moonju menceritakan bahwa dia harus mengetahui apa penyebab kematian dari suaminya. Di panggilan terakhir Junik, ternyata dia sempat berkomunikasi dengan Im Do-jin. Saat itu, Junik terlihat resah setelah menerima pesan dari Anderson Miller. Junik meminta dia untuk bergabung dengan Partai Republik Baru serta menangani kebijakan reunifikasi. Namun setelah kematian Junik dan juga Pastor Yang, dia tidak ingin tinggal lagi di Korea. Moonju mengatakan bahwa dia berniat untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Dia pun meminta bantuan dari Im Do-jin untuk membantunya. Lim Ok-son mulai melakukan tugasnya dan membuat sentimen positif dari Seo Moonju. Dia sudah diisukan menjadi calon presiden selanjutnya. Kemudian Lim Ok-son nampak mendatangi Hwan Mang-gi sebagai ketua Partai Republik Baru. Seakan-akan menyalahkan kematian dari Junik, tentu saja Lim Ok-son terlihat kesal. Di sisi lain, Moonju juga menemui Jun-sang dengan kasus yang pernah dia tutupi. Kini Moonju mempunyai bukti kuat atas kasus tersebut. Nah, suami Lim Ok-son juga meninggalkan laci besi yang mempunyai banyak sekali bukti perkara dari pejabat politik. Ternyata Hwan Mang-gi mempunyai anak di luar nikah. Jun-sang juga terbukti melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Moonju pun meminta agar Jun-sang segera meninggalkan Korea. Jun-sang tahu bahwa di balik orang yang membantu Moonju adalah ibunya. Sementara itu, Lim Ok-son masih berusaha mengancam Hwang Man-gi. Lim Ok-son meminta agar Partai Republik Baru mencalonkan mantunya Seo Moonju untuk menjadi calon presiden. Dia juga menemui beberapa konglomerat untuk mendukungnya menjadi sponsor dari Seo Moonju. Partai Republik Baru pun mengumumkan bahwa Seo Moonju menjadi kandidatnya untuk menjadi calon presiden. Semua orang pun terlihat sibuk menjelang kampanye. Moonju bertanya kepada Mi-ji apakah dia sudah berhasil menghubungi Anderson Miller. Chang-gi memberitahu bahwa semua komputer, laptop, dan juga ponsel milik Junik tidak bisa diakses karena keamanannya yang sangat ketat hingga FBI pun tidak bisa untuk menjangkau password tersebut. Nah, tiba-tiba Lim Ok-son datang dan meminta Moonju untuk ikut dengannya. Dia memberitahu bahwa para konglomerat ingin menjadi sponsornya. Kini dia harus melakukan debut yang sangat spektakuler. Lim Ok-son sudah mempersiapkan pidato untuk Moonju agar bisa menarik simpati publik. Di sisi lain, Baek San-ho berusaha menghubungi Moonju tetapi tidak ada jawaban.
Selain itu, Lim Ok-sun juga menerima kabar dari Wang Mangi bahwa ada pergerakan mencurigakan dari Amerika yang kemungkinan keselamatan Moonju dalam bahaya. Paesan mendapat kabar bahwa Billy Grace sudah tiba di Korea. Tentu saja kini dia harus segera melindungi Moonju. Keesokan harinya, Moonju mendapat telepon dari Presiden Choi Kyung-shin. Choi Kyung-shin memberitahu bahwa dia akan melakukan apapun untuk menghentikan perang, tetapi meminta Moonju untuk tidak menghalanginya. Dia juga meremehkan Moonju apakah bisa menghentikan perang tersebut. Dia tidak akan bisa menjadi presiden tanpa dukungan AS. Terlihat Presiden Korea Utara menerima telepon. Nah, kini tiba saatnya Seo Moonju untuk melakukan kampanye pertamanya. Park Chan-ho juga bersiap untuk menjaga keselamatan Seo Moonju. Semua orang sedang berkumpul untuk menunggu kedatangan Seo Moonju. Tetapi Seo Moonju sedang melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang suaminya. Terlihat Seo Moonju mendapat banyak sekali dukungan dari publik. Tiba-tiba Park Chan-ho mendapat pesan bahwa seseorang yang mengancam keselamatan Moonju sudah tiba. Dia adalah seorang teknisi bom bernama Dustin Hyun. Saat Moonju akan bersiap untuk menuju tempat selanjutnya, Park Chan-ho berusaha menghubungi dia. Akhirnya Chan-ho meminta Chang Hee untuk menghentikan Moonju menaiki kereta. Kemudian Chang Hee menghubungkan teleponnya kepada Moonju. Chan-ho meminta Moonju untuk tidak duduk, tetapi dia bersikeras untuk duduk di tempat tersebut. Karena sudah terlanjur, Chan-ho akhirnya meminta dia untuk tidak beranjak dari kursi tersebut. Live streaming juga dihentikan. Minji diminta mencari tahu siapakah teknisi dari kursi kereta itu. Setelah dicari, ternyata dia bukan bagian teknisi kereta tersebut. Saat Minji melapor polisi bahwa ada bom di bawah kursi kereta Moonju, polisi tidak mempercayai hal itu. Akhirnya Park Chan-ho segera bertindak dan menuju ke stasiun. Dia meminta Moonju untuk mengosongkan gerbong tersebut. Park Chan-ho menyetir dengan sangat gila agar cepat sampai. Semua orang sudah meninggalkan gerbong itu, tinggal Seo Moonju yang berada di kursi tersebut. Nah, Park Chan-ho berusaha untuk segera masuk di dalam gerbong dan juga mengendalikan bom tersebut. Dia kemudian menyobek kursi yang diduduki oleh Moonju yang ternyata terdapat bom peledak. Selain itu, dia juga melihat bahwa kursi di depan itu juga terhubung. Bom peledak yang berisi paku pun ada di depan kursi Moonju. Polisi tiba dan semua orang diminta untuk segera menjauh. Namun tim gegana akan tiba 10 menit lagi. Karena tidak punya pilihan, Park Chan-ho akhirnya akan memotong salah satu kabel dari bom tersebut. Dia pun hanya mempunyai sisa waktu 5 menit. Moonju pun terlihat tegang dan juga ketakutan. Park Chan-ho berusaha menenangkannya dan meminta dia untuk bertukar kursi dengannya karena Moonju harus segera tiba di lokasi. Perlahan Park Chan-ho memindahkan kaki dari Seo Moonju dan bergeser tempat dengannya. Kini Seo Moonju berhasil keluar dari gerbong kereta. Sisa waktu yang tersisa adalah beberapa menit lagi. Seo Moonju tidak punya pilihan lain selain melompat. Nah, Moonju yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut. Tetapi akhirnya Park Chan-ho berhasil menyelamatkan diri. Bom peledak itu akhirnya memecahkan kaca gerbong. Semua orang terlihat panik menyaksikan insiden tersebut. Seo Moonju akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kampanye. Dengan menaiki ambulan, dia pun akhirnya sampai di tempat tersebut. Semua orang terlihat sudah menunggu, begitu pula dengan Lim Ok-sun. Tentu saja Lim Ok-sun juga terlihat panik, tetapi Seo Moonju mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kini Seo Moonju bersiap untuk melakukan pidatonya di hadapan semua pendukungnya. Dia menceritakan apa yang terjadi dengan kematian sang suami serta menceritakan kejadian di dalam gerbong kereta. Dan hal itu pun berbeda dari pidato yang sudah dipersiapkan. Seo Moonju mengangkat isu perdamaian dan juga reunifikasi.
Dia ingin mewujudkan perubahan, persatuan, dan juga perdamaian. Hal itu tentu saja mendatangkan simpatik dan juga dukungan dari para pendukungnya, termasuk dengan Huang Manggi dan juga Lim Ok Sun yang nampak bangga tentang pidato tersebut. Ternyata Seo Moon-ju menyadari bahwa selama ini Park Sa-on telah mengawasinya. Kemudian Seo Moon-ju datang lagi ke gereja dan bertemu dengan Park Sa-on. Dia bertanya kenapa Park Sa-on selalu ada di setiap momen dia di dalam bahaya. Park Sa-on pun mengungkapkan setelah kematian dari Jang Ji-nuk dan juga Pastor In-bo, maka kemungkinan target selanjutnya adalah Seo Moon-ju. Saat itu ada seseorang yang mengirim pesan bahwa keselamatan Seo Moon-ju dalam bahaya. Seo Moon-ju berjanji akan meningkatkan keamanannya. Park Sa-on pun mengungkapkan bahwa hanya dia yang bisa melindungi Seo Moon-ju. Dia menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Akhirnya Seo Moon-ju pun sepakat dengan hal tersebut dan bersedia melakukan kerjasama. Tentu saja Park Sa-on sangat senang karena sebenarnya dia ditugaskan untuk menjaga Seo Moon-ju. Kini Minji dan Chang Hee mulai mencurigai Park San-ho. Dari data yang mereka punyai, ternyata Park San-ho pernah bekerja sebagai tentara Valkyrie. Mereka juga mencurigai kewarganegaraan dari Park San-ho. Chang Hee curiga bahwa Park San-ho adalah mata-mata dari Korea Utara. Terakhir, Park San-ho mendapat kewarganegaraan Amerika dengan nama Park Mark. Nah, kemudian Seo Moon-ju mendapat sebuah email yang mengatakan bahwa dia harus mempercayai Mark sebagai pengawalnya. Dulu Park San-ho juga berhasil menyelamatkan putri konglomerat minyak Arab Saudi. Hal itu pun membuat Seo Moon-ju semakin bingung. Terlihat Moon-ju juga mendatangi sebuah toko reparasi handphone. Keesokan harinya sebuah berita mengabarkan bahwa Choi Kyung-sin telah tiba di Tiongkok. Namun Profesor Du Jin heran tidak ada pejabat Tiongkok yang menyambutnya, mereka justru berada di Wisma Beijing. Profesor Du Jin merasa bahwa Presiden Choi Kyung-sin sedang gelisah. Kemudian Profesor Du Jin mengatakan bahwa agen CIA sudah tiba di Seoul. Namun karena presiden tidak ada, nampaknya tujuannya bukan karena hal tersebut. Jika AS adalah dalam kematian Junik, maka Moon-ju bisa dianggap sebagai ancaman yang serius. Selain itu, dalang dari pengeboman kereta adalah AS. Mereka khawatir karena saat ini Seo Moon-ju didukung oleh rakyat. Saat Moon-ju pulang, ternyata ibu mertuanya Lim Ok Sun sudah menunggunya. Moon-ju memutuskan untuk pindah rumah dan menyewa rumah baru. Moon-ju juga merasa sudah tidak nyaman dengan rumah tersebut. Lim Ok Sun juga mulai ragu dengan pengawal Seo Moon-ju di mana dia terlalu dekat. Bahkan sudah menyelamatkan nyawanya sebanyak 2 kali. Jika Moon-ju terbawa perasaannya, maka semuanya akan hancur. Namun Moon-ju tidak peduli dengan semua itu, asalkan dia tahu alasan kematian Junik, dia akan mengorbankan semuanya. Moon-ju kini sudah menempati rumah barunya dengan pengawalan yang ketat. Begitu pula Park San-ho yang selalu berjaga di setiap sudut ruangan tersebut. Dan semua yang akan disentuh oleh Seo Moon-ju akan disentuh terlebih dahulu oleh Park San-ho. Saat Moon-ju meletakkan fotonya dengan Junik, ternyata Park San-ho tidak menyukainya. Karena frame foto itu bisa dijadikan tempat kamera tersembunyi. Selain itu, Moon-ju juga dilarang untuk membuka jendela. Nah, ada kamar kecil di sebelah kamar Moon-ju yang ternyata akan digunakan oleh Park San-ho untuk tempat tidurnya. Tentu saja mendengar semua itu, Chang Hee sangat murka karena Park San-ho bertindak sesuka hatinya. Moon-ju juga kesal dengan hal tersebut, tetapi Park San-ho menjelaskan bahwa dia memerlukan beberapa detik untuk menyelamatkan Moon-ju. Tak lama, Lim Ok Sun datang ke rumah tersebut. Dia nampak kagum dengan keamanan rumah itu. Diam-diam, Park San-ho juga bisa mendengar percakapan antara Chang Hee dan juga Lim Ok Sun. Sementara itu, Park San-ho mempersiapkan sendiri makanan untuk Moon-ju karena dia tidak mempercayai siapapun. Kemudian Lim Ok Sun meminta bantuan Chang Hee.
Karena Junik dianggap sebagai mata-mata, Lim Ok-sun meminta Chang Hee untuk menemukan alat penyadap di rumahnya. Dia diminta mencari tahu siapakah orang yang mendengarkan penyadapan tersebut. Kemudian Moonju terlihat tidak menghabiskan makanannya. Hal itu membuat Pai San-ho sangat kesal karena Moonju menyia-nyiakan makanan tersebut. Namun menurut Miji, Moonju tidak suka hal yang sangat ribet di dalam makanan. Selanjutnya, Moonju kembali melakukan kampanye, di mana Pai San-ho bersiap berjaga di area aula tersebut. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada seorang pria yang mencurigakan dan meminta Chang Hee untuk menelusurinya. Tetapi Chang Hee mengabaikan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, pria yang terlihat mencurigakan itu kemudian menghilang. Setelah Moonju menyelesaikan pidatonya, Pai San-ho kemudian menggiringnya untuk masuk ke mobil dengan selamat. Saat Moonju dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seorang anak yang menyapanya. Moonju pun berusaha untuk membuka jendela, tetapi Pai San-ho melarangnya. Pai San-ho mulai curiga dengan kemacetan lalu lintas yang terjadi. Tiba-tiba ada sebuah truk dari belakang. Pai San-ho langsung meminta supir untuk putar balik. Benar saja, tak lama truk tersebut langsung menghantam mobil Moonju hingga menyebabkan ledakan yang sangat hebat. Sekali lagi, Pai San-ho berhasil menyelamatkan mobil tersebut dari ledakan dan menyelamatkan nyawa Moonju. Kini semuanya terlihat terbakar dan Pai San-ho meminta Moonju untuk segera keluar. Miji juga berhasil selamat. Pai San-ho buru-buru membawa Moonju untuk masuk ke dalam stasiun kereta bawah tanah. Dia juga meminta Moonju untuk mematikan handphonenya. Chang Hee yang sedang menunggu Moonju tiba-tiba melihat berita bahwa mobil Moonju meledak dan terbakar. Dia berusaha menghubunginya, tetapi Minji akhirnya datang dan memberitahu bahwa Pai San-ho berhasil menyelamatkannya. Pai San-ho membawa Moonju untuk berjalan di rel kereta bawah tanah. Dia bertanya bagaimanakah Pai San-ho bisa mengetahui ledakan itu akan terjadi. Ternyata dia melihat dua pria yang bertato yang mencurigakan. Pai San-ho pun mengatakan kepada Moonju untuk tetap kuat karena semuanya baru saja dimulai. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah dan sesampainya di rumah ternyata Chang Hee sangat kesal. Begitu pula dengan Pai San-ho yang tidak mempercayai Chang Hee karena perintah sebelumnya dia abaikan. Miji juga mengatakan bahwa semua ucapan Pai San-ho benar. Tiba-tiba Pai San-ho mengatakan bahwa dia juga akan menjadi supir Moonju. Kini Pai San-ho marah dan bertanya kepada pemimpin Valkyrie. Karena semua percakapannya disadap, dia pun bertanya siapakah klien yang memerintah. Saat Moonju menemui Chang Hee merasa bahwa semuanya terjadi karena Pai San-ho. Dalam meledakan kereta juga merupakan kontraktor dari Amerika yang bernama Coldrain. CEO perusahaan tersebut adalah Eggletron yang masih mempunyai hubungan sepupu dengan CEO dari Valkyrie. Nah, Chang Hee mulai curiga bahwa pengeboman itu terkait dengan Pai San-ho. Pai San-ho pun sangat marah dan membatalkan semua kontraknya dengan Valkyrie. Dia menghancurkan semua alat perekam tersebut. Chang Hee juga curiga rumah yang mereka tempati saat ini juga adalah ulah dari Pai San-ho. Namun Moonju meminta Chang Hee untuk mengawasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, Chang Hee mulai mencari alat penyadap di rumah Lim Ok-sun. Dia menemukan alat penyadap yang ternyata dipasang oleh Jun Sang. Semua percakapan itu telah tersimpan di sebuah file. Di sisi lain, Moonju mengalami mimpi buruk. Karena sebelumnya suaminya Junik telah dituduh sebagai seorang mata-mata. Moonju akhirnya terbangun dan berusaha untuk membuka jendela. Tiba-tiba Pai San-ho keluar dari kamarnya. Nah, Moonju mengatakan bahwa dia mimpi buruk dan mengganggu tidur dari Pai San-ho. Namun Pai San-ho tidak mempersalahkan semua itu dan justru mengajak Moonju untuk lari pagi. Keduanya pun akhirnya lari bersama di pinggir sungai. Pai San-ho pun kemudian menjelaskan bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik dari katakomba yang dioptimalkan untuk keamanan.
Munju mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Pai Sanho. Munju bertanya apakah ketika ada seseorang yang akan membunuhnya, Pai Sanho akan melindungi dia. Pai Sanho mengatakan tentu saja akan melakukan hal tersebut. Munju pun mengembalikan kalung pelindung milik Pai Sanho. Sementara Chang Hee akhirnya menemukan alat penyadap dan mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan dari Jun Sang. Lim Ok Son merasa bersalah kepada Jun Sang karena tidak memberikan kasih sayang yang adil. Namun Lim Ok Son kini justru mencurigai Seo Munju karena mendapatkan semua warisan milik Junik. Lim Ok Son pun memberi Chang Hee sebuah jam tangan mewah. Dia meminta Chang Hee untuk memeriksa handphone Munju. Nah, malam harinya Chang Hee menelpon Munju dan mengatakan bahwa dia menemukan handphone lain milik Junik. Ternyata handphone lain tersebut didaftarkan Junik atas nama Chang Hee. Kemudian Chang Hee pun mencari handphone itu di mobil dan menemukannya. Kini Chang Hee berusaha membuka password dan juga membongkar handphone tersebut. Nah, kemudian dia pun berhasil untuk membuka handphone itu dan menemukan percakapan yang membuatnya sangat kaget. Chang Hee buru-buru pergi dan menginstal ulang komputernya. Saat dalam perjalanan, ternyata Miji melihat Chang Hee yang nampak gelisah di dalam mobil. Dia pun mengikutinya. Tak lama Munju datang ke kantor dan menemukan bahwa komputer Chang Hee sudah terinstall ulang. Terlihat Chang Hee menelpon seseorang yang tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba ada sebuah truk yang menurunkan muatan dan membuat mobil Chang Hee akhirnya terguling. Chang Hee kemudian dilarikan ke rumah sakit. Munju diminta untuk mendekat dan Chang Hee mengatakan bahwa benar Junik kemungkinan adalah seorang mata-mata. Hal itu pun membuat Munju semakin terdiam. Minji pun menemukan handphone di lokasi kecelakaan Chang Hee. Tetapi handphone itu ternyata juga sudah diinstal ulang. Tak lama Munju mendapat pesan dari nomor tadi kenal yang menginginkan dia untuk datang ke rumahnya. Nah, tak hanya itu, mereka pun mempunyai kalung yang sama. Beberapa saat kemudian, Munju akhirnya sampai di rumah tersebut. Saat dia masuk, ternyata dia melihat ada beberapa foto dan juga mainan anak-anak. Munju juga melihat tas milik suaminya serta foto Junik bersama dengan wanita lain dan seorang anak laki-laki. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu pun datang. Dia terlihat kaget dan memanggil ibunya. Seorang wanita tiba-tiba muncul dan hal itu membuat Munju sangat kaget. Kang Hana akhirnya muncul. Dia adalah selingkuhan Junik yang ternyata juga mempunyai anak. Nah, Kang Hana mengatakan bahwa Junik dan dirinya sudah menjalin hubungan sejak lama. Anak mereka pun berusia 9 tahun. Saat terjadinya penembakan, ternyata Ensong melihat ayahnya. Ketika itu dia bernyanyi di koir dan Junik mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, kini Ensong harus menerima terapi karena syok melihat ayahnya tertembak. Kang Hana sangat kesal karena melihat Munju yang menanggung duka dengan sangat anggun. Dia kemudian menunjukkan foto Munju yang beredar di sosial media. Sedangkan dia menangis meraung-raung melihat Junik meninggal. Begitu pula dengan sang anak yang melihat kejadian tersebut. Hal itu pun membuat Kang Hana menderita beberapa saat. Nah, kemudian Kang Hana juga mengatakan bahwa hasil tes DNA akan keluar. Dia berencana akan mengungkap semua rahasia Junik dan menuntut semua haknya. Munju bernegosiasi untuk melakukannya secara diam-diam dan menyelesaikan semuanya. Di lain sisi, Ensong sedang menggambar ditemani oleh Sanho. Di mana Ensong mengaku bahwa itu adalah gambarnya ketika usia 6 tahun di Swedia. Ensong juga mengaku bahwa mereka sering bepergian. Nah, Munju kemudian mengatakan kepada Kang Hana kemungkinan ini adalah pertama kalinya dia kehilangan orang yang sangat dia cintai. Kang Hana justru membalikkan fakta bahwa dia menyelamatkan Junik dari pernikahannya dan menuduh Munju bahwa dia tidak pernah mencintai Junik.
Kalung salib yang dikenakan Moonju juga hasil rancangannya, karena ternyata Kang Hana adalah seorang desainer perhiasan. Tentu saja semua itu membuat Moonju sangat kesal dan juga marah. Dia pun membuang kalung tersebut. Selanjutnya Moonju buru-buru menemui Lim Ok-son dan meluapkan semua kekesalannya karena dia sudah mengetahui tentang Kang Hana. Namun Lim Ok-son mengatakan bahwa dia sudah membereskan semua itu sebelum pemilu. Moonju berharap dia bisa menghidupkan kembali Junik dan juga menceraikannya. Selain itu, Moonju juga mengatakan apakah Lim Ok-son sengaja menyuruh dia menjadi seorang presiden demi mempermalukannya. Namun Lim Ok-son justru mengatakan ini adalah kesempatan yang bagus bagi Moonju untuk lepas dari bayang-bayang Junik. Moonju pun merobek surat kesepakatan mereka dan mengakhirinya. Selain itu, Moonju juga mempunyai senjata rahasia dari kotak perhiasan yang diberikan oleh Lim Ok-son. Karena ternyata Moonju mengetahui penggelapan pajak yang selama ini dilakukan oleh Lim Ok-son. Dan itu menjadi bukti untuk menyerang Lim Ok-son jika dia berbuat sesuatu kepadanya. Tak lama nenek Junik datang. Dia sangat senang karena mengetahui Junik mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi tiba-tiba Moonju menelpon Miji dan mengatakan akan menyumbangkan seluruh warisan yang diberikan oleh Junik. Nenek Junik pun terlihat marah dan juga kesal kepada Moonju. Setelah pulang ternyata Moonju ingin ke tempat di mana dia merasa tenang. Park Chan-ho pun membawa Moonju ke sebuah semang-semang dan menikmati udara malam. Tak lama Moonju mengatakan ingin mencoba sesuatu. Ternyata dia ingin mencoba untuk menembak. Setelah melepaskan tembakan pertama, Moonju merasa senang. Akhirnya Park Chan-ho pun mulai mengajarinya untuk menembak tepat sasaran. Moonju diminta untuk fokus dan akhirnya dia pun bisa mengenai target. Park Chan-ho pun memuji keteguhan dari Moonju. Setelah kembali ke rumah, ternyata Moonju masih merasakan tangannya yang cukup sakit. Park Chan-ho mengatakan bahwa hal itu wajar ketika orang pertama kali belajar menembak. Park Chan-ho pun berusaha untuk memijat tangan Moonju untuk melemaskannya. Nah, keesokan harinya ternyata Profesor Im Do-jin mengadakan seminar. Dia justru mengatakan bahwa AS akan meluncurkan serangan ke Korea Utara melalui semenanjung Korea. Nah, hal itu pun akan memicu perang di antara keduanya. Dia mengimbau ke semua orang untuk turun ke jalan dan menghentikan semua itu. Nah, ketika Profesor Im Do-jin pulang, ternyata dia dihentikan oleh dua mahasiswa yang memprotesnya. Profesor Im Do-jin hanya ingin melihat reunifikasi dengan damai. Namun ternyata dua orang tersebut justru menghajarnya hingga membuat Profesor Im Do-jin akhirnya jatuh dan terguling. Kemudian Seo Moonju pun buru-buru menemuinya di rumah sakit. Profesor Im Do-jin sudah mengetahui apa yang akan terjadi, di mana Korea Selatan tidak punya pilihan lain selain perang. AS juga sudah mengirimkan sebagian pasukannya. Selain itu, ketika lagu Merry Christmas diputar, itu artinya perang akan segera dimulai. Dan hal itu dimulai dari jam 12 malam. Kemudian beberapa orang datang untuk menangkap Profesor Im Do-jin. Tetapi Seo Moonju dan Park Chan-ho berusaha untuk menghalangi mereka. Hingga akhirnya terjadi perkelahian. Namun kemudian Profesor Im Do-jin menyerahkan dirinya untuk dibawa ke kantor polisi. Moonju pun harus mulai bergerak untuk menghentikan semuanya. Kemudian Miji menelpon dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan password dari handphone Junik. Setelah dia mempelajari dari Google, akhirnya Miji menemukan password tersebut. Isi pesan itu mengatakan bahwa ada 3 awak kapal dari utara yang membelok ke AS. Mereka mengaku bahwa Korea Utara mempunyai kapal selam nuklir sebesar 10.000 ton. Dan mereka juga menggambarkan ciri-ciri dari kapal selam tersebut. Pihak AS menemukan kapal selam itu melalui satelit. Tetapi ternyata Anderson Miller mengatakan bahwa itu kemungkinan adalah pengakuan palsu.
Saat ketiga awak kapal itu digerebek, ternyata mereka memilih untuk bunuh diri. Pihak dari AS pun sudah merencanakan untuk serangan ke Korea Utara. Anderson Miller berusaha untuk mencegah hal tersebut namun gagal. Anderson Miller kemudian bekerja sendiri untuk menelusuri hal tersebut. Saat dia meneliti file-file yang sudah didapat, ternyata ada salah satu nama yang terus muncul. Dia adalah Stella Young, seorang pelobi industri senjata AS. Stella Young mengeklaim bahwa Korea Utara mampu membangun kapal selam nuklir 10.000 ton. Ketika Anderson Miller mendapat identitas dari Stella Young, ternyata paspornya tidak mempunyai foto. Namun terakhir kali dia pindah ke Korea Selatan 10 tahun yang lalu dan tak pernah kembali. Anderson kemudian meminta bantuan Junik untuk menemukannya. Nah, 2 hari sebelum kejadian Junik ditembak, ternyata dia mengirim pesan kepada Anderson bahwa Junik sudah mengetahui siapakah Stella Young. Moonju pun akhirnya menduga bahwa suaminya Junik telah dibunuh oleh Stella Young. Keesokan harinya, terlihat Presiden Choi Kyung-shin datang ke gereja. Dia masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Moonju. Moonju pun mengatakan bahwa perang akan segera datang. Dia masih mempercayai Presiden Choi Kyung-shin bisa menghentikan hal tersebut. Tetapi Choi Kyung-shin justru menantang apa yang bisa Moonju lakukan. Kemudian Moonju terlihat menghubungi Duta Besar Tiongkok. Moonju mempertanyakan apakah pihak Tiongkok hanya dia melihat situasi ini. Tetapi Duta Besar tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Moonju pun kesal dan mengatakan bahwa dia akan melakukan sebisanya untuk menghentikan perang tersebut. Kini Moonju kembali mengadakan kampanye. Tetapi pidato yang dia sampaikan bukan terkait kampanye, melainkan bahwa peperangan akan terjadi sebelum fajar. Hal itu tentu saja menggegarkan semua orang yang datang dan juga melihatnya. Selain itu, Moonju juga memperlihatkan foto presiden dan juga para pejabat lain yang beredar adalah hasil rekayasa. Karena saat ini Presiden Choi Kyung-shin sedang bersembunyi di sebuah bunker. Pihak dari kepolisian pun datang untuk menghentikan Seo Moonju. Tetapi Moonju tetap menggaungkan peperangan tersebut untuk dihentikan. Dia pun melakukan video call dengan Anderson Miller yang menyatakan bahwa ketiga awak kapal dari Korea Utara melakukan pengakuan palsu. Ketiga awak kapal dari Korea Utara itu pun mengaku bahwa mereka diminta untuk memberikan keterangan palsu karena tujuannya agar peperangan terjadi. Tentu saja pihak dari AS pun terlihat panik setelah melihat video tersebut. Nah, kini sniper dari Amerika Billy Gray sudah bersiap untuk menembak Moonju. Tentu saja Pai San-ho harus bergerak cepat untuk menyelamatkannya. Semua orang terlihat ketakutan, tetapi akhirnya Pai San-ho datang dengan menaiki sebuah truk dan juga menghalangi Billy Gray. Dia berhasil membawa Seo Moonju menghilang dari panggung. Pai San-ho pun membawa Seo Moonju menaiki sebuah perahu untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Billy Gray juga bergerak cepat dengan naik ke atas gedung dan menembak lengan dari Seo Moonju. Keduanya akhirnya berusaha untuk melarikan diri. Nah, Seo Moonju dan juga Pai San-ho akhirnya bisa pergi ke suatu tempat, di mana Pai San-ho akhirnya mengobati luka Seo Moonju yang terkena tembakan. Dia berusaha untuk menjahit lengan Seo Moonju dan meminta dia untuk menahan rasa sakit tersebut. Pai San-ho akhirnya memulai untuk menjahit lengan itu dengan kemampuannya. Walaupun sangat kesakitan, Seo Moonju harus menahan semua itu. Nah, kini luka itu berhasil untuk dijahit dan juga diobati. Begitu pula dengan Pai San-ho yang juga terkena luka tembak. Beberapa saat kemudian, Presiden Choi Kyung-shin akhirnya keluar dari bunker dan menggelar konferensi pers. Dia mengatakan bahwa AS memang mencurigai Korea Utara. Namun, dia yakin bahwa AS tidak akan mengambil keputusan militer. Presiden Choi Kyung-shin mengatakan bahwa semuanya harus saling melindungi. Sementara pihak AS terlihat sangat panik.
Park San-ho pun membawa Moonju ke pondok Katakambo. Di tempat tersebut mereka bisa bersembunyi sejenak. Tiba-tiba terdengar suara keributan yang ternyata Seo Moonju tidak bisa menggunakan shower karena tangannya terluka. Park San-ho pun terlihat membantu Seo Moonju untuk mencuci rambutnya. Malam itu menjadi semakin intens, di mana pasukan Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pasukannya. Kini Seo Moonju terlihat berlatih menembak lagi bersama Park San-ho. Nah, kali ini Seo Moonju diminta untuk lebih fokus dalam menembak. Akhirnya keduanya pun makan malam bersama. Ini adalah pertama kalinya Moonju makan lahap setelah kehilangan anaknya. Saat hamil, Moonju merasa sangat mual hanya bisa makan buah persik. Moonju mengaku bahwa dulu dia mengandung anak laki-laki. Tetapi saat melihat Eun-sung, ternyata Moonju sangat lega. Akhirnya Junik bisa mendapatkan anak laki-laki seperti yang dia inginkan. Moonju mengaku jika dia bisa menukar kehidupannya dengan Kang Hana, maka dia akan memberikan semuanya. Nah, kemudian mereka berdua pun menyalakan radio. Moonju bertanya apa yang Park San-ho lakukan ketika terjadi serangan nuklir. Park San-ho mengaku bahwa dia hanya ingin bersama dengan orang yang dia cintai. Disinilah dia merasa sangat bahagia. Akhirnya keduanya pun berciuman. Seo Moonju akhirnya mengakui perasaannya kepada Park San-ho bahwa keduanya saling menyayangi. Tiba-tiba lagu Merry Christmas diputar. Park San-ho menenangkan Seo Moonju dan menganggap semuanya tidak akan terjadi. Di lain sisi, Lim Ong-seok ditemani dengan Eun-sung sedang mengemasi barang-barangnya. Malam itu menjadi malam yang sangat panas, di mana Seo Moonju dan Park Sa-on mencurahkan seluruh isi hatinya. Selain itu, Park Sa-on juga mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang. Yang dia inginkan hanyalah pergi bersama Moonju. Di saat bersamaan, sebuah pesawat terlihat terbakar. Moonju bertanya kemanakah Park Sa-on akan membawanya. Sa-on ingin mengajak Moonju ke Gurun Gobi. Gurun tersebut mempunyai kenangan yang indah bagi Sa-on karena disitulah dia hanya tinggal sendiri tanpa keluarga dan juga tanpa tanah air. Hal yang juga tidak bisa dilupakan oleh Moonju yaitu tangan ibunya. Sejak kecil ibu Moonju selalu bekerja keras demi membiayai hidup mereka. Sejak saat itu Moonju ingin melindungi ibunya tetapi dia gagal. Dan alasan dia kembali ke Korea yaitu sama seperti ketika dia melindungi ibunya. Nah, keesokan harinya Korea Utara memperlihatkan kapal selam nuklir miliknya yang dipamerkan. Hal itu tentu saja membuat AS semakin geram dan juga resah. Dan karena pesawat AS melintasi perbatasan Korea, akhirnya Korea Utara pun menembak pesawat tersebut. Kini ketegangan kedua negara pun terlihat semakin memuncak. Presiden Cha Kyung-sin menerima telepon dari AS. Dia mengatakan tidak bisa membiarkan rakyatnya menanggung pengorbanan dari perang. Tetapi ternyata AS meminta Presiden Cha Kyung-sin untuk menyingkirkan Seo Moonju yang dianggap sangat mengganggu. Presiden Cha Kyung-sin kemudian menggelar konferensi pers bahwa pesawat Intel AS telah ditembak rudal oleh Korea Utara. Dia meminta agar semua rakyat untuk saling menjaga demi keamanan bersama. Presiden Cha Kyung-sin juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur ataupun gentar. Namun Seo Moonju justru melihat bahwa Presiden Cha Kyung-sin terlihat khawatir. Respon dari beberapa media pun khawatir jika akan terjadi perang. Sementara Kepala DIN Yoo Won-hak justru mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk melawan Korea Utara. Dan rintangan pertama yang harus Presiden hadapi yaitu Seo Moonju. Namun Cha Kyung-sin nampak tidak senang dengan pernyataan tersebut. Tiba-tiba Min Ji menelpon dan mengatakan bahwa Chang Hee sudah siuman. Chang Hee pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Saat itu dia berhasil membuka handphone milik Junik dan menemukan ada pesan yang belum terbaca.
Ternyata itu adalah video dari Korea Utara. Mereka menyatakan bahwa Junik adalah seorang kamerat yang dianggap sebagai pahlawan karena dia sedang memperjuangkan reunifikasi di antara kedua negara. Saat Changi berusaha mencari tahu siapakah pengirim pesan tersebut, dia diminta untuk datang ke toko buku Bang Gyeongsan. Dan alamat tersebut melewati sebuah terowongan di Hyorimdong tempat Kang Hana tinggal. Sementara itu, Kang Hana dan juga Lim Ok-sun sekarang tinggal bersama. Kang Hana bersyukur akhirnya bisa menjalani kehidupan normal bersama anaknya Ansong. Kini Park Sae-on justru curiga bahwa Kang Hana adalah Stella Young. Tempat mereka sering pergi adalah tempat di mana Stella Young sering berkunjung. Park Sae-on kemudian meminta nomor telepon dari pengirim video tersebut. Ternyata nomor itu sama seperti yang mereka temukan di gereja dan juga di tempat Pastor Yang. Tak hanya itu, fakta lain juga terungkap di mana Kang Hana mengatakan bahwa Junik bukanlah anak kandung dari Lim Ok-sun. Ayah Junik mendapatkan Junik dari wanita lain. Lim Ok-sun pun kaget dari mana Kang Hana mendengar semua itu. Kang Hana pun mengatakan bahwa dia diberitahu oleh nenek Junik. Di sisi lain, Park Chan-ho berencana kabur ke Mongolia menggunakan sebuah kapal. Moonju juga masih penasaran hal apa yang sebenarnya ingin disampaikan Junik terakhir kali. Namun, Park Chan-ho mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Saat ini yang terpenting adalah keselamatannya. Tiba-tiba Minji menelpon dan mengatakan bahwa mereka telah disadap. Kini beredar rekaman suara saat mereka sedang tidur bersama, di mana Park Chan-ho mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang dan hanya ingin kabur bersama Seo Moon-ju. Tentu saja hal itu membuat Park Chan-ho semakin kesal dan juga murka. Namun di sisi lain, anehnya Lim Ok-sun justru terlihat senang dan juga tertawa. Park Chan-ho berusaha untuk mencari di manakah alat penyadap itu diletakkan. Sementara Seo Moon-ju berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba Park Chan-ho mendapat kabar bahwa mereka tidak bisa menaiki kapal ke Mongolia karena curah hujan yang tinggi. Park Chan-ho pun kesal, akhirnya dia mengambil beberapa senjatanya dan berusaha untuk menemui seseorang. Melihat hal itu, Moon-ju ingin ikut tetapi Park Chan-ho melarangnya. Dia diminta untuk tetap di rumah dan juga membekali Moon-ju dengan sebuah pistol. Park Chan-ho buru-buru menuju ke suatu tempat. Nah, ternyata suara Moon-ju untuk menjadi calon presiden pun turun drastis. Di sisi lain, Moon-ju akhirnya mendengarkan kembali rekaman suara yang beredar. Dia menemukan suara gelas yang ternyata itu adalah kalung yang dia letakkan di dalam gelas. Sebelumnya, Seo Moon-ju sudah memasang alat perekam penyadap di kalung tersebut. Kini Moon-ju berusaha mendengarkan apa yang dilakukan oleh Park Chan-ho. Ternyata dia mendatangi pemimpin Valkyrie dan menduga bahwa dialah yang menyadap semua itu. Park Chan-ho ingin tahu siapakah klien sebenarnya yang mempekerjakan dia. Tiba-tiba Won Hak datang dan mengatakan bahwa Kim Han-sang lah yang mempekerjakan Park Chan-ho. Nah, Won Hak menuduh bahwa Park Chan-ho dipekerjakan dari orang utara untuk menyingkirkan Seo Moon-ju. Dia juga menuduh bahwa karir Seo Moon-ju hancur karena dirinya. Tentu saja Moon-ju sangat sedih dan tidak menyangka semua yang dia dengar. Tiba-tiba Won Hak memberikan sapu tangan milik nenek Park Chan-ho dan juga memberikan foto neneknya yang sekarang disekap oleh Won Hak. Tentu saja Park Chan-ho tidak bisa berkutik karena itu menyangkut keselamatan sang nenek. Dia diminta untuk pergi bersama Seo Moon-ju ke pelabuhan dan disitulah nanti Won Hak akan menangkap Seo Moon-ju. Sementara Park Chan-ho akan dibiarkan pergi dan dianggap melarikan diri. Nah, Park Chan-ho melihat bahwa kalung yang dia pakai ternyata telah disadap. Seo Moon-ju pun buru-buru mengambil jaketnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, di sisi lain, Park Chan-ho juga berusaha untuk melarikan diri dari anggota DIN. Akhirnya dia bisa mengalahkan semua orang tersebut. Di sisi lain, Seo Moon-ju pun diam-diam sedang melarikan diri. Sementara Park Chan-ho sedang menuju kembali ke rumah.
Munju pun teringat kata-kata sang ibu yang meminta dia untuk tidak pernah kembali ke Korea. Nah, Seo Munju kemudian terpeleset hingga dia akhirnya terjatuh. Baik San-ho yang mendapati Munju tidak ada di rumah, dia pun buru-buru mencarinya dan berteriak memanggil nama Munju. Tetapi Munju terus melarikan diri hingga dia akhirnya berada di ujung tebing. Munju mau tidak mau harus melewati tebing itu dan berjalan di antara bebatuan. Hingga akhirnya Munju pun terpeleset. Sementara Pai San-ho mendengar suara aneh namun ternyata itu hanyalah burung. Nah, Seo Munju pun merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di saat dia sudah pasrah, tiba-tiba Seo Munju menerima pesan yang menyatakan bahwa kapal selam milik Korea Utara memang ada. Seo Munju pun melihat video yang dikirimkan di mana kapal selam itu ternyata sedang melintasi sebuah laut. Tentu saja hal itu membuat Seo Munju sangat syok dan juga kaget. Hingga akhirnya dia membalas pesan tersebut dan bertanya siapakah orang yang mengirimnya pesan. Pai San-ho berhasil mengancam pemimpin Valkyrie dan akhirnya dia pun mengaku bahwa kliennya adalah Stella Young. Sementara itu, Seo Munju juga berhasil kabur dan kini dia bersama dengan Chang Hee dan Mi-ji. Mereka berada di suatu tempat yang aman di sebuah rumah. Munju mengirimkan video kapal selam yang dia dapat kepada Anderson Miller. Ternyata memang benar ada kapal selam nuklir tersebut. Menurut Anderson Miller bahwa kapal selam itu ada dua. Satu dari kapal selam tersebut adalah kapal selam biasa, namun satunya adalah kapal selam nuklir. Pasukan yang membelot itu pun diminta untuk membunuh rekannya saat mereka ketahuan. Pihak dari AS juga sedang mengintai pergerakan dari Korea Utara. Namun Presiden AS meminta agar mereka menahan untuk tidak melakukan serangan. Di sisi lain, Seo Munju, Mi-ji dan juga Chang Hee masih bingung dengan apa yang terjadi. Sebelumnya, Munju diminta untuk datang ke pelabuhan Gemsol untuk melihat kebenaran tersebut. Namun Mi-ji justru mengkhawatirkan hal itu jika sesuatu terjadi kepada Seo Munju. Dia justru ingin mengatur rencana agar Munju bisa segera kabur. Namun Munju mempunyai pendapat lain, jika kini dia tidak membongkar kebenaran dari kapal selam itu, maka dia akan dianggap sebagai seorang mata-mata. Dia juga harus mencari tahu siapakah orang yang menyuruhnya ke sana. Munju dan Chang Hee akhirnya datang ke pelabuhan tersebut. Namun Munju melihat sesuatu yang mencurigakan dari arah belakang. Ternyata dia adalah Pai San-ho yang mengikutinya. Saat Pai San-ho mendekat, tentu saja Seo Munju sangat ketakutan. Setelah semalam, Munju mendengar semua percakapannya bersama dengan pemimpin Valkyrie. Akhirnya Munju pun mengeluarkan pistolnya dan meminta Pai San-ho untuk tidak mendekat. Pai San-ho berusaha untuk menjelaskan, tetapi Seo Munju justru mengatakan jika dia mendekat maka Seo Munju akan menembaknya. Akhirnya Pai San-ho pun terdiam dan Seo Munju berhasil untuk kabur. Dalam perjalanan pulang, Chang Hee justru menyarankan Seo Munju untuk kembali bersama Pai San-ho karena hanya dia yang bisa melindungi Munju. Tetapi Munju tiba-tiba minta berhenti sejenak karena dia merasa mual. Nah, Seo Munju ternyata dibekali sebuah handphone oleh Pai San-ho saat dia mencoba untuk mendekat. Munju pun membuka handphone tersebut dan melihat panggilan terakhir di handphone itu. Di sisi lain, Pai San-ho masih mencari tahu siapakah Stella Young. Kini identitas dan juga semua pergerakannya di luar negeri, Pai San-ho sudah mengetahuinya. Sementara Kang Hana juga sedang berdandan dan bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Dia juga terlihat mencurigakan karena mempunyai pil hijau yang biasa digunakan pembelot utara. Keesokan harinya, Mi-ji memberitahu Munju bahwa Jose Kim sudah tiba. Dia adalah seorang firma hukum dari Argentina yang dimana selama ini menangani Junik. Akhirnya, Jose Kim pun memberitahu bahwa dia dipekerjakan oleh Junik untuk mengurus perusahaan cangkang di luar negeri. Junik memiliki banyak sekali properti dan juga lahan di Argentina tersebut.
Nah, tiba-tiba Jo Se-kim mendengar kabar bahwa Junik, seorang calon presiden Korea, meninggal karena ditembak. Namun tak lama kemudian, Jo Se-kim mendengar bahwa mendiang istri dari Junik juga diteror oleh sebuah bom. Jo Se-kim kemudian menduga bahwa semua itu bukanlah motif politik, melainkan soal warisan. Jo Se-kim juga memberitahu bahwa Junik memiliki aset 2 triliun won di Argentina. Namun Jose curiga ada seseorang yang masih menganggap bahwa Junik masih hidup. Nah, Moonju juga memberitahu bahwa Junik mempunyai seorang anak. Jo Se-kim juga sudah menelusuri siapakah orang yang mengurus properti Junik di luar negeri. Dan dia adalah Stella Young. Di saat bersamaan, Kang Hana datang ke kantor polisi dan memberitahu semua orang bahwa Junik mempunyai seorang anak. Dia juga menuduh bahwa Seo Moonju lah yang menembak suaminya sendiri. Kang Hana juga mengeklaim bahwa dia mempunyai bukti dari kasus tersebut. Oleh sebab itu, kini mungkin semua orang akan curiga kepada Seo Moonju. Jo Se-kim mengatakan bahwa dia bisa mengurus properti itu dan meminta imbalan 1% dari 2 triliun won tersebut. Namun Moonju justru akan memberikan 5%, namun dia harus melakukan sesuatu untuknya. Moonju ingin Jo Se-kim melacak semua teken kontrak yang sudah dilakukan oleh Stella Young. Selain itu, Jose juga diminta untuk melacak transaksi dari perusahaan cangkang milik Junik. Tentu saja Jose sepakat untuk melakukan hal tersebut. Nah, sementara itu, Kang Hana pulang ke rumah, tetapi tiba-tiba ada Park San-ho yang datang dari arah belakang. Kini Park San-ho sudah mengetahui identitas asli dari Kang Hana. Dia merupakan seorang pembelot Korea Utara yang kemudian bergabung menjadi kontraktor CIA. Park San-ho menduga bahwa semua itu terjadi karena warisan. Hansong tidak bisa mewarisi seluruh harta Junik, kecuali Seo Moonju dituduh sebagai orang yang membunuh Junik. Maka semua harta itu akan jatuh ke tangan Hansong. Tetapi tiba-tiba Park San-ho mengatakan bahwa dia bukanlah Stella Young yang sedang dicari. Ternyata saat Stella Young menaikkan kontrak di Polandia, Kang Hana berada di Seoul. Itu artinya ada 2 Stella Young saat ini. Junik juga menuduh bahwa Kang Hana adalah Stella Young. Karena takut ketahuan, Kang Hana mencoba untuk memakan pil hijau. Namun Park San-ho buru-buru menghentikannya, kemudian terjadilah perkelahian di antara mereka. Park San-ho mengatakan apakah ada seseorang yang mengancam Kang Hana. Dia bertanya di manakah Stella Young yang asli. Di lain sisi, Chang Hee memberitahu kepada Moonju bahwa dia sempat mencurigainya karena Moonju mewarisi seluruh harta milik Jang Junik. Nah, kemudian Chang Hee juga memberitahu bahwa dia juga menyadap handphone milik Moonju. Tetapi Chang Hee mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengarkan rekaman yang sudah dia sadap. Saat itu Lim Ok-sun yang memintanya dan memberi dia sebuah jam tangan. Di lain sisi, Park San-ho datang ke rumah sakit tempat anak Won Hak dirawat. Park San-ho bertanya kenapa Din menuduh Seo Moonju sebagai seorang mata-mata. Won Hak memberitahu bahwa siapapun yang menghalangi kepentingan negara, dia akan dianggap sebagai seorang mata-mata. Park San-ho kemudian memberitahu bahwa mereka hanya menggunakan alasan kapal selam untuk membuat perang itu terjadi. Namun Won Hak justru mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membocorkan rahasia negara. Park San-ho menuduh Won Hak mengorbankan perang untuk kepentingan pribadi. Terlihat Mi-ji sudah menyiapkan rencana agar Seo Moonju bisa kabur dari pelabuhan Moray. Selain itu, Mi-ji juga memberitahu bahwa Profesor Im Du-jin sudah dibebaskan. Keesokan harinya, Seo Moonju pun mendatangi Profesor Im Du-jin. Dia juga mengatakan akan segera meninggalkan Korea melalui pelabuhan dan menggunakan kapal. Moonju mengajak Profesor Im Du-jin untuk pergi bersama. Namun Profesor Im Du-jin menolaknya karena dia merasa sudah tua. Moonju meminta 1 buku milik Im Du-jin dan juga meminta tanda tangannya. Dari arah belakang, Moonju menodongkan pistol dan meminta Im Du-jin untuk ikut bersama.
Dalam perjalanan, Profesor Im Do-jin mengaku bahwa Moonju salah paham terhadap dia. Moonju pun membawa Profesor Im Do-jin ke tepi jurang. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa selama ini orang yang mengetahui rahasianya adalah Profesor Im Do-jin. Dari nomor telepon di kartu nama dan juga buku dari yang dia cetak ternyata memiliki kesamaan. Dan pemilik nomor telepon tersebut adalah Profesor Im Do-jin. Akhirnya Im Do-jin pun mengaku bahwa dia adalah sekretaris Din yang sedang menyamar. Pihak dari Din sudah lama mencari bukti bahwa Junik adalah seorang mata-mata. Mereka mengetahuinya dari Junsang. Saat itu Junik juga membawa pesan dari Anderson Miller kepadanya. Im Do-jin tidak bisa membiarkan Junik yang seorang mata-mata menjadi seorang calon presiden. Selain itu adalah Seo Moonju yang menguatkan bukti tersebut. Karena ayah Seo Moonju ternyata adalah seorang mata-mata. Itulah kenapa ibunya pergi ke Amerika dan tidak mengizinkan dia untuk pulang ke Korea. Saat itu ternyata Im Do-jin lah yang melaporkan ayah Seo Moonju. Seo Moonju marah dan kesal karena ini adalah cara Din menjadikan seseorang menjadi mata-mata. Saat Im Do-jin melepaskan talinya dan berusaha menyerang Moonju, ternyata Pai San-ho datang dari arah belakang. Pai San-ho meminta Do-jin untuk memberitahu anggota Din bahwa Seo Moonju tidak akan pergi ke pelabuhan Gumseol. Namun Seo Moonju akan pergi melalui pelabuhan Morei. Kini Im Do-jin berhasil diamankan kembali. Ternyata sebelumnya Pai San-ho lah yang mengarahkan Seo Moonju untuk melakukan semua itu. Nah, kini Seo Moonju pun akan ke pelabuhan Morei dan membawa Im Do-jin. Sementara Pai San-ho datang ke rumah Kang Hana dan menemui Eun Song. Nah, kini Seo Moonju terlihat sedang menunggu seseorang dengan menyekap Profesor Im Do-jin. Tak lama ternyata ibu mertuanya Lim Oh-son yang datang. Dia juga ditemani oleh Kang Hana yang saat itu juga merupakan seorang juru tembak. Seo Moonju menuduh bahwa Lim Oh-son lah yang membunuh Junik. Seo Moonju juga mengungkap bahwa Junik sangat menyayangi ibunya. Bahkan di hari ibu pun Junik selalu memberikan bunga kepada Lim Oh-son. Lim Oh-son tetap tidak mau mengakui hal tersebut. Dia justru mengatakan bahwa Junik bukanlah anaknya melainkan dari perempuan lain. Lim Oh-son menyuruh Hana untuk segera menembak Moonju. Namun ternyata Junik sudah mengetahui siapakah Stella Yeong yang sebenarnya. Dan dia adalah ibunya sendiri, Lim Oh-son. Kini Kang Hana justru mengarahkan pistolnya kepada Lim Oh-son karena dia tahu bahwa Lim Oh-son lah yang membunuh Junik. Tiba-tiba Won-hak datang bersama dengan anggota Din. Won-hak juga menyuruh menembak semua mata-mata yang memegang senjata. Tiba-tiba gas air mata muncul. Pai San-ho datang untuk menyelamatkan Seo Moonju dan membawanya kabur. Karena tidak ada tempat untuk melarikan diri, terpaksa mereka berdua harus melompat ke laut. Keduanya pun terjatuh dan Won-hak tidak bisa berbuat apapun. Seo Moonju kemudian membayangkan dirinya yang melihat kapal selam dan kaki yang terlilit jaring. Namun akhirnya Moonju bisa melepaskan semua beban yang selama ini dia pikul. Tak lama Pai San-ho muncul dan mendorong Moonju untuk naik ke atas. Kemudian mereka pun berciuman kembali. Setelah Moonju dan San-ho melarikan diri, ternyata justru Mi-ji yang ditangkap karena dia yang berada di dalam kapal. Sementara Won-hak akan menjadikan Moonju sebagai seorang buronan karena melarikan diri. Terlihat Moonju dan juga San-ho pergi ke suatu tempat menaiki mobil. Tetapi ternyata semua jalanan telah ditutup. Di sisi lain, Profesor Im Do-jin datang ke kantor polisi. Karena dia sebenarnya adalah mata-mata dari Din. Kini Pai San-ho harus memutar balik mobilnya karena semua jalanan telah ditutup. Mi-ji ini telah dituduh sebagai orang yang mendanai atas pembunuhan Junik. Tentu saja Mi-ji sangat kaget dengan rekayasa tersebut.
Nah, kini semua media mengabarkan bahwa Seo Moon-ju adalah seorang buronan yang sedang dicari. Namun Lim Ok-sun mempunyai rencana lain untuk memanfaatkan berita tersebut. Dia juga terlihat melakukan kesepakatan dengan Raja Idisa. Tentu saja itu terkait dengan kapal selam nuklir yang selama ini sedang diperbincangkan. Moon-ju dan San-ho bersembunyi di suatu tempat. Moon-ju juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan San-ho. Selain itu, Moon-ju juga tidak menyesali semua yang terjadi selama ini. Park San-ho juga mengakui bahwa pertama kali dia melihat Moon-ju saat muncul di sebuah berita. Dan dia pun sangat terkesima dengan pidatonya kala itu. Sejak saat itulah Park San-ho memutuskan untuk melindungi Seo Moon-ju. Nah, di sisi lain, Ketua DIN Yoo Won-hak akhirnya memberi perintah untuk segera menemukan Moon-ju. Tetapi Presiden menduga semua itu adalah rencana Won-hak. Di sisi lain, Lim Ok-sun tengah mencari keberadaan An-song yang ternyata menghilang. Karena sebelumnya, An-song telah diselamatkan oleh Park San-ho. Kini dia dan ibunya bersembunyi di suatu tempat. Nah, kemudian Moon-ju dan Park San-ho datang ke sebuah kuil. Dan biksu di dalam kuil juga ternyata sudah menunggu kedatangan dari Moon-ju. Dia diberi kunci untuk membuka abu dari anaknya yang telah meninggal. Namun saat Moon-ju membuka guci tersebut, ternyata ada sebuah pesan yang berada di dalam amplop. Ternyata itu adalah pesan yang selama ini ingin disampaikan oleh Junik. Moon-ju membayangkan ketika Junik saat itu masih hidup dan menceritakan semuanya. Junik mengaku bahwa dia sudah mempunyai anak, tetapi karena takut kehilangan Moon-ju, dia pun memendam semuanya. Junik juga ingin memberitahu kebenaran tentang ibunya dan juga kapal selam yang selama ini sedang disembunyikan. Junik juga mengatakan bahwa pernikahan mereka sudah lama berakhir. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa ibunya adalah orang yang sangat berbahaya. Setelah membaca surat itu, tentu saja Moon-ju merasa sangat sedih. Moon-ju juga akhirnya membakar surat tersebut. Dia berterima kasih kepada San-ho karena selalu ada di sampingnya. Di sisi lain, Lim Ok-sun datang ke kantor DIN. Nah, Im Do-jin yang sedang makan tiba-tiba dia meninggal. Tak lama, Won-hak memberitahu Lim Ok-sun bahwa Im Do-jin tewas memakan racun seperti prajurit yang menembak Junik. Won-hak pun memberitahu bahwa orang pertama yang melaporkan Junik sebagai mata-mata adalah Chun-sang. Dia mendapati ada panggilan keluar dari dalam rumahnya sendiri dan juga dana rekening kedok untuk Korea Utara. Namun Won-hak justru curiga bahwa panggilan itu dilakukan oleh orang lain. Dia menuduh Lim Ok-sun yang melakukan semua itu. Won-hak berencana untuk melakukan operasi mandiri demi menghancurkan Kim Han-sang dari Korea Utara. Dia pun mengancam Lim Ok-sun dengan tuduhan tersebut. Tetapi Lim Ok-sun tidak gentar karena dia sudah mengetahui rencana dari Won-hak sejak dulu. Nah, momentum saat ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu. Lim Ok-sun justru menantang Won-hak untuk menangkap Moon-ju terlebih dahulu, kemudian dia akan membantunya untuk berkomunikasi dengan Korea Utara. Tentu saja Won-hak hanya terdiam mendengar pernyataan tersebut. Lim Ok-sun kemudian menjemput Chun-sang yang ternyata berada di kantor DIN. Nah, mereka pun akhirnya pergi bersama dan Chun-sang mengetahui bahwa panggilan keluar itu dilakukan oleh ibunya. Tetapi Lim Ok-sun seakan tidak peduli dengan semua itu. Kini Park San-ho, Moon-ju dan juga Chang Hee akhirnya melakukan komunikasi dengan Anderson Miller. Ternyata perputaran uang mereka dibantu oleh shipbuilding. Sementara bahan baku untuk membuat beberapa senjata diimpor dari Amerika. Hal itu tentu saja akan menjadi senjata makan tuan, di mana ada pengkhianat AS yang memasok ke Korea Utara dan kemudian Korea Utara menjualnya ke pihak Idisa. Dan senjata itu akan digunakan untuk menyerang Amerika. Kini Presiden Cha Kyung-sin menuduh Won-hak bahwa ada orang yang sengaja merekayasa menjadikan Moon-ju sebagai orang yang membunuh Junik.
Tak lama kemudian Chang Hee mendapat telepon bahwa Mi-ji telah dibebaskan. Moon-ju juga mendekati Eun-sung yang tengah menggambar rusa. Eun-sung menyebut bahwa Park San-ho seperti rusa karena dia sangat pandai untuk bertarung. Ketika Mi-ji keluar dari kantor polisi, dia ditelepon oleh Chang Hee yang ternyata terjebak oleh macet. Tiba-tiba dari arah samping, Mi-ji ditabrak oleh sebuah mobil. Namun ternyata dia menghilang secara tiba-tiba dan Chang Hee menelpon Moon-ju. Moon-ju tahu bahwa semua itu adalah perbuatan ibu mertuanya. Kini Moon-ju diminta untuk menyerahkan Eun-sung demi menyelamatkan Mi-ji. Terlihat Lim Ok-sun dan juga Jun-sang akan pergi ke suatu tempat. Mi-ji pun buru-buru membawa Eun-sung dan juga Kang Hana untuk segera kabur karena dia diincar oleh Lim Ok-sun. Kang Hana memberitahu bahwa sebenarnya kapal selam nuklir itu dikirim ke negara Idisa karena dia yang akan menyerang ke Amerika dalam 24 jam. Kang Hana juga mengatakan bahwa dia akan kabur ke Australia. Sementara Presiden Amerika juga merasa cemas tentang berita tersebut. Saat Kang Hana bersiap untuk pergi, tiba-tiba dia mendekati Moon-ju dan mengatakan bahwa kalung yang dipakainya adalah palsu. Serta Junik tidak pernah mencintainya, dia hanya datang untuk melihat anaknya. Park San-ho akan mengantar Hana dan dia pun diminta untuk berhati-hati. Sementara Anderson Miller ternyata sedang diintai oleh polisi Amerika. Moon-ju meminta Anderson Miller untuk membekukan dana yang masuk ke Korea Utara. Kim Han-sang juga sedang menunggu pembayaran dari pihak Raja Idisa. Kang Hana meminta bantuan Anderson untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya Kang Hana berhasil melarikan diri dari Korea. Tak lama Park San-ho mendapat telepon dari Moon-ju yang memintanya untuk menemui presiden. Sedangkan dia akan menemui Lim Ok-sun untuk menyelamatkan Mi-ji. Tentu saja Park San-ho sangat cemas dengan keputusan yang diambil oleh Moon-ju. Tetapi dia sangat percaya Park San-ho bisa melakukan tugas tersebut. Moon-ju juga sudah mengetahui karakter mertuanya bagaimana mereka akan membuat kesepakatan. Moon-ju buru-buru pergi untuk menemui Lim Ok-sun karena dia sudah menunggunya. Nah, karena Moon-ju datang tanpa Eun-sung, akhirnya Lim Ok-sun meminta dokter untuk memotong kaki Mi-ji. Tetapi Moon-ju membuat kesepakatan bahwa Kang Hana melepaskan Junik sebagai ayah biologisnya. Tentu saja Eun-sung tidak akan mewarisi harta Junik. Moon-ju bersedia menjadi tersangka sebagai orang yang membunuh Junik. Dengan begitu, semua harta warisannya akan jatuh ke tangan Jun-sang. Lim Ok-sun akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut. Dia pun meminta dokter untuk segera menyelamatkan Mi-ji. Kini Moon-ju akhirnya dibawa oleh Lim Ok-sun untuk pergi ke suatu tempat. Mereka menaiki helikopter bersama. Ternyata Lim Ok-sun akan pergi ke sebuah pelabuhan. Mereka akan melanjutkan perjalanannya menggunakan sebuah kapal. Tentu saja Moon-ju masih tidak tahu apa yang telah dirancanakan oleh Lim Ok-sun. Tetapi nampak dia dikawal oleh banyak sekali orang di dalam kapal tersebut. Nah, karena Moon-ju tidak memperlihatkan ketakutannya, Lim Ok-sun pun akhirnya meminta pengawalnya untuk menghajar Moon-ju. Akhirnya Moon-ju pun dihajar berkali-kali oleh pengawal tersebut. Jun-sang masih penasaran apa sebenarnya yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi Lim Ok-sun mengaku siapapun yang menghalangi dia malam itu akan dia singkirkan. Jun-sang kembali bertanya apakah ibunya membunuh Junik. Nah, kini Park San-ho diam-diam masuk ke rumah Woon-hak. Dia mendapati ada beberapa penghargaan di rumah tersebut. Selanjutnya, Jun-sang menjemput Moon-ju karena ibunya ingin bertemu dengan dia. Nah, Moon-ju meminta Jun-sang untuk kembali mengingat tentang Junik. Tetapi Jun-sang justru marah dan menampar Moon-ju. Kini Moon-ju pun dibawa ke ruangan Lim Ok-sun. Moon-ju bertanya sejak kapan Lim Ok-sun merencanakan semua ini. Saat suaminya terkena skandal korupsi, dia dan juga satu keluarga dibuang ke Amerika Serikat. Sejak saat itu, Lim Ok-sun akhirnya mengetahui kemampuannya untuk bernegosiasi.
Dia pun mendapat identitas baru sebagai Stella Young. Dia akhirnya melakukan perdagangan untuk jual beli senjata antar negara. Seiring berjalannya waktu, Lim Olson akhirnya mempunyai impian untuk membuat sebuah rudal. Dari situlah kapal selam nuklir mulai dia buat. Sementara itu, saat Woon Hak keluar dari kantor presiden, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil dari Park Chan-ho. Kemudian Park Chan-ho memasangkan bom ke tubuh Woon Hak. Dia juga membawanya keluar. Nah, Park Chan-ho mengancam semua orang untuk segera mundur. Tiba-tiba Park Chan-ho memencet remote dan ternyata rumah Woon Hak lah yang meledak. Park Chan-ho akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk bertemu presiden. Karena ada hal yang mendesak yang harus dia sampaikan. Tetapi Woon Hak bersikeras bahwa mereka harus segera menembak mata-mata utara yang akan mengancamnya. Namun presiden ternyata memberi perintah tidak boleh menembak Park Chan-ho sesuai dengan perintahnya. Presiden Cha Kyung-sin akhirnya menemui Park Chan-ho dan bersedia untuk berbincang selama 1 menit. Akhirnya Park Chan-ho melepas bom yang ada di tubuh Woon Hak. Woon Hak pun buru-buru dibawa oleh polisi Korea. Nah, Park Chan-ho kemudian menyebutkan tanggal 13 Agustus tahun 2007 ketika di Paris. Presiden Cha Kyung-sin tidak ingin bertele-tele dan akhirnya menangkap Park Chan-ho untuk dibawa masuk. Sementara Woon Hak berjanji akan membalaskan semua dendamnya dan mengatakan bahwa nenek Park Chan-ho sudah meninggal. Lim Olson kembali bercerita bahwa ternyata perusahaannya IM Shipping diizinkan untuk masuk ke Korea Utara. Sejak saat itu, dia memasok beberapa material untuk dibuat persenjataan di Korea Utara. Lim Olson juga menawarkan kapal selam nuklir kepada Raja Idisa untuk menghancurkan Amerika Serikat. Dia hanya perlu menekan tombol kapanpun. Nah, kini Presiden Cha Kyung-sin akhirnya bertemu dengan Park Chan-ho. Ternyata pertemuan yang dimaksud oleh Park Chan-ho ketika Presiden Cha Kyung-sin dan juga Moon Ju berada di Paris. Saat itu, Moon Ju memberikan pesan rahasia kepada presiden karena ada situasi darurat. Hal itu melibatkan Korea Utara, Tiongkok, dan juga Amerika Serikat. Tetapi akhirnya presiden berhasil menangani hal tersebut dan terjadilah kesepakatan di antara mereka. Kini Park Chan-ho memberitahu Presiden Cha Kyung-sin bahwa kapal selam rudal milik Idisa akan segera menyerang Amerika Serikat. Dia harus segera memberitahu Presiden Amerika untuk mencegah hal tersebut. Sementara Woon Hak akhirnya ditangkap karena dia terbukti melakukan rekayasa dalam beberapa kasus, termasuk menuduh Seo Moon-ju sebagai orang yang membunuh Junik. Presiden Cha Kyung-sin pun tidak bisa untuk mentoleransi hal tersebut. Woon Hak akhirnya ditangkap. Lim Olson kembali mengatakan bahwa Raja Idisa adalah orang yang penakut. Dia tidak akan sanggup untuk memencet tombol kapal selam rudal. Itulah sebabnya Lim Olson mempunyai koper yang sama yang bisa dia kendalikan untuk memencet kapal selam tersebut. Kini Presiden Cha Kyung-sin berhasil menghubungi Presiden Amerika Serikat. Dia memberitahu bahwa rudal nuklir akan segera mengarah ke Amerika. Sementara Anderson Miller berusaha untuk membekukan rekening yang akan masuk ke Korea Utara. Namun tiba-tiba beberapa polisi dari Amerika datang untuk menangkapnya. Anderson Miller akhirnya kini ditangkap dan Presiden Amerika pun berhasil menemuinya. Anderson Miller berpesan agar Presiden Amerika segera membekukan dana yang akan masuk ke Korea Utara. Dengan begitu, Korea Utara akhirnya akan memblokir kapal selam nuklir tersebut. Nah, sementara Park Chan-ho tiba-tiba mendapat telepon dari Presiden Cha Kyung-sin. Kini Lim Olson juga mendapat kabar bahwa rekening mereka telah dibekukan. Di sisi lain, Moon Ju memberitahu Lim Olson bahwa Junik tahu jika dia bukanlah anak kandungnya. Neneknya memberitahu bahwa dulu Lim Olson adalah seorang anak yang miskin. Dia ditinggal oleh ibunya yang menikah dengan militer Korea. Kemudian setelah beranjak remaja, Lim Olson berusaha menghubungi ibunya melalui surat, namun surat itu ternyata dikembalikan.
Lim Oson menyatakan bahwa dia bukan ingin menembak rudal ke ibunya sendiri, tetapi dia ingin menjadi penguasa dunia. Kini hanya dengan menekan tombol di koper, maka semuanya akan hancur. Sehingga semua orang hanya akan membicarakan tentang perdamaian. Saat jam menunjukkan ke arah 12 malam, tiba-tiba Junsang datang. Dia menuduh ibunya sebagai orang yang membunuh Junik karena Junsang mendapatkan bukti dari penyadapan yang dia lakukan saat dia berada di Jerman. Junsang mengetahui semua percakapan yang dilakukan ibunya dan juga senjata yang digunakan oleh sersan yang menembak Junik. Bahkan detik-detik ketika Junik akan ditembak, ternyata Lim Oson menangis. Hal itu tentu saja membuat Junsang sangat sedih karena dia sangat menyayangi kakaknya. Dia mengaku bukanlah orang sebajingan seperti yang dipikirkan oleh ibunya. Tiba-tiba kapal menunjukkan alarm darurat. Ternyata kapal mereka telah dibuntuti oleh polisi Korea. Junsang buru-buru menembak pengawal Lim Oson dan juga kabur melarikan diri. Kini para pengawal Lim Oson yang bersenjata berusaha untuk melindunginya. Sementara Junsang dan Munju berusaha untuk menuju ke kamar Lim Oson. Terjadilah pertarungan tembak-menembak di antara keduanya. Lim Oson mengatakan bahwa dia harus menangkap Junsang dan juga Munju. Nah, saat akan naik, Junsang pun tertembak, tetapi Munju berhasil menyelamatkannya. Junsang pun buru-buru menyerahkan kunci kamar Lim Oson dan meminta Munju untuk menghentikan semuanya. Junsang mengaku bahwa selama ini hanya Juniklah yang dia miliki. Munju pun buru-buru pergi dan tim SWAT dari Korea akhirnya berhasil masuk ke kapal Lim Oson. Presiden juga meminta Park Chan-ho untuk menyelamatkan Munju dan masuk ke dalam tim SWAT. Munju pun memberanikan diri untuk melawan mereka dan buru-buru masuk ke kamar Lim Oson, tetapi ternyata dia juga dikejar. Saat Munju bersembunyi di balik loker, tiba-tiba seseorang datang dan ternyata dia adalah Park Chan-ho. Keduanya pun bersembunyi bersama serta melepas kerinduannya masing-masing. Nah, Lim Oson kini sudah dikepung oleh sejumlah polisi Korea. Park Chan-ho dan Munju juga berhasil masuk ke kamar Lim Oson. Di sisi lain, Lim Oson masuk ke ruangan rahasia dan membuka sejumlah brankas. Ternyata dia akan mengaktifkan salah satu pengeboman yang sudah direncanakan. Munju pun berhasil menghubungi Kim Han-sang dan mengatakan bahwa semua rekening yang masuk ke Korea Utara telah dibekukan. Munju meminta Kim Han-sang untuk memutar balik kapal selam nuklir. Selain itu, Munju juga memberitahu bahwa Lim Oson mempunyai koper yang sama yang digunakan untuk mengendalikan nuklir. Kim Han-sang pun berjanji akan berkomunikasi dengan kapal selam tersebut. Tiba-tiba sinyal putus dan mereka berdua pun tidak bisa berkomunikasi. Lim Oson terlihat buru-buru naik ke atas kapal. Namun kini dia sudah dikepung oleh semua polisi Korea. Sementara Munju ingin melumpuhkan pengawal Lim Oson dan berusaha mencegah kejadian tidak diinginkan. Lim Oson sudah mempersiapkan koper tersebut dan memasukkan password untuk meledakkan kapal selam nuklir. Nah, saat dia sudah bersiap memencet tombol tersebut, akhirnya pengawal Lim Oson berhasil dilumpuhkan. Nah, Lim Oson akhirnya ditembak oleh Park Chan-ho untuk mencegah memencet tombol tersebut. Namun Lim Oson mengatakan jika dirinya mati, tombol itu akan otomatis berpindah. Dan ledakan itu tidak bisa dihindari karena password yang dia gunakan dibuang ke dalam laut. Lim Oson pun memilih mengakhiri hidupnya serta tenggelam di dalam laut. Nah, kini Park Chan-ho dan juga Munju buru-buru untuk menghentikan tombol otomatis tersebut. Mereka akhirnya menemukan tombol itu yang masih menyisakan waktu 3 menit. Park Chan-ho berusaha menjinakkan tetapi ternyata ada bom lain di dalam brankas. Munju akhirnya mendapat telepon dari Raja Idis. Ternyata password yang ada di kopernya memiliki nomor yang sama. Mereka buru-buru memasukkan password tersebut demi menghentikan waktu peledakan. Nah, akhirnya Park Chan-ho pun berhasil untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ternyata alat peledak lain muncul, di mana Park Chan-ho berusaha menjinakkan bom tersebut.
Moonju panik dan berusaha meminta bantuan, namun semuanya sudah terputus. Kini Park Chan-ho pun mengunci gerbang tersebut dan meminta Moonju untuk segera melarikan diri serta menyelamatkan dirinya dari kapal itu. Tetapi Moonju tidak mau, dia pun akan segera kembali setelah memberitahu tim SWAT untuk meminta bantuan penjinak bom. Mendengar pernyataan Moonju, tim SWAT akhirnya memutuskan mengevakuasi semua orang, serta mencegah Moonju untuk kembali masuk ke dalam kapal. Tak lama, tim SWAT mendapat panggilan dari Park Chan-ho untuk menghubungkannya kepada Moonju. Park Chan-ho meminta Moonju untuk segera menyelamatkan diri. Terlihat gerbang terbuka dan Park Chan-ho tidak ada di dalamnya. Tak lama, kapal itu pun akhirnya meledak. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Moonju dikeluarkan dari partainya. Moonju dinilai mencoreng nama partainya setelah rekamannya dengan Park Chan-ho tersebar. Moonju masih bingung bagaimana bisa mencintai sesama manusia dianggap mencoreng reputasi partai. Kini semuanya telah terselesaikan, Presiden Cha Kyung-sin juga berhasil untuk mencegah perang. Moonju akhirnya berangkat ke Amerika karena banyak hal yang harus dia temui. Akhirnya Anderson Miller juga bisa bertemu dengan Seo Moonju. Dia juga mengatakan bahwa Park Chan-ho mendapat penghargaan dari pemerintah Amerika. Namun Moonju menyatakan bahwa dia yakin jika Park Chan-ho masih hidup. Min-ji dan juga Chang-hee mengharap bahwa Moonju bisa mencalonkan diri sebagai seorang presiden, seperti permintaan dari Presiden Cha Kyung-sin agar Moonju menjadi penerusnya. Di sisi lain, Park Chan-ho ternyata masih hidup dan dia juga terlihat mengubur kalung milik Moonju. Dia kembali ke gurun dan melihat bintang yang terang. Kini Seo Moonju mencalonkan kembali dirinya menjadi seorang presiden. Dia juga mendapat banyak sekali dukungan dari rakyat Korea Selatan.